Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahdia Channel, tempatnya berbagai hal yang bermanfaat. Ya, pada pembelajaran kedua kemarin kita sudah membahas tentang makhluk hidup. Semua makhluk ya memerlukan oksigen sebagai energi ya, juga untuk bernafas dan bertahan hidup. Nah, di pembelajaran kali ini ya, pembelajaran ketiga, Bapak akan membahas tentang semua makhluk hidup ya memerlukan oksigen yang bersih. Nah, oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita semua ya. Pada pembelajaran ketiga ada bacaan ya yang berjudul Hari Menanam Pohon. Nah, di Indonesia ini dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satunya yang dilakukan adalah menanam pohon kembali ya, atau reboisasi. Nah, pada tanggal 28 November ya diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Nah, peringatan Hari Menanam Pohon ini diawali pada tahun 2005 ya. Pada tanggal 26 November Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam itu bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya bisa dimakan. Ya, kita juga bisa berperan untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita juga bisa menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak juga pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, kita juga bisa menanam pohon ya di sekitar rumah kita atau di depan rumah kita, di pekarangan rumah kita yang kosong. Kita tanami pohon supaya oksigen kita semakin berlimpah dan Indonesia menjadi paru-paru dunia. Nah, tadi kita berbicarakan tentang tanggung jawab. Apa itu pengertian tanggung jawab? Nah, tanggung jawab adalah salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis ya. Seperti berikut. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap Tuhan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia yang pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan yang mengenai dirinya sendiri. Contohnya, Evi mendapatkan pekerjaan rumah dari ibu guru untuk dikumpulkan besok hari. Akan tetapi Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya Evi ditegur ibu guru dan Evi mendapatkan sanksi. Nah, dalam peristiwa ini Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari ibu guru. Dan yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya
demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seseorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, artinya makhluk yang membutuhkan orang lain. Nah, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya, Pak Budi, warga masyarakat desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Yang kelima adalah bertanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, contohnya tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran yang dianut. Berarti kalau kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, maka kita tidak bertanggung jawab, ya. Jadi oleh karena itu kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab, ya. Pada bacaan Hari Menanam Pohon, ada kalimat hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran hutan atau penebangan pohon di hutan secara liar. Nah, itu semua disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menabang pohon untuk dijual dan mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, harusnya mereka itu mengambil pohon-pohon itu dari hutan taman industri. Nah, pemerintah juga sudah memberikan hak pengelolaan HTI, ya, atau hutan taman industri kepada para pengusaha. Nah, pengusaha itu harus mematuhi aturannya, yaitu umur pohon yang boleh ditebang itu yang sudah tua. Terus juga setelah ditebang harus juga menanam kembali apabila pohon itu sudah ditebang. Nah, ya, batang pohon memang mempunyai banyak juga kegunaannya. Ini salah satunya untuk kerajinan, ya, kerajinan yang dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Di antaranya nih ada kerajinan dari batang pohon, ya. Dari batang pohon bisa kita lihat di bawah. Nah, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan, ada pula juga wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jika dicermati, kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai berbagai sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya juga kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang jenis usaha. Nah, negara kita adalah negara agraris, ya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini juga disebabkan banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani.
Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh dan subur dan menghasilkan banyak bahan-bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Nah, bagaimanakah cara meningkatkan hasil produksi di sektor agraris? Ada banyak cara ya yang dapat dilakukan, diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi rehabilitasi dan mekanisasi. Nah, perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berusia pendek ya. Nah, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggul ekspor. Ekspor itulah kegiatan mengirim bahan baku dari Indonesia ke luar negeri. Nah, peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri dari daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu ada peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan burung puyuh. Nah, kegiatan peternakan ini dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta, pengusaha, dan pemerintah. Yang selanjutnya adalah usaha perikanan. Nah, usaha perikanan ini banyak ya. Di sekitar kita juga terdapat budidaya ikan di kolam. Terus juga secara umum usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, perikanan darat itu yaitu usaha yang memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan ikan emas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Sedangkan perikanan air laut yaitu usaha yang menangkap ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil ikan tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditunjukkan untuk ekspor ya. Ekspor itulah kegiatan menjual barang ke luar negeri ya. Lalu selanjutnya adalah pertambangan. Nah, dilihat dari geografis, kondisi geologinya, Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan ya bagi kemakmuran masyarakat. Nah, barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut: barang tambang mineral, logam, emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non logam, misalnya belerang, gipsum, dan marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Nah, pemanfaatannya juga ditujukan untuk bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi atau dikeruk terus-menerus tambangnya, lama-kelamaan tambang akan cepat habis. Nah, karena tambang ini tidak bisa diperbaharui lagi ya. Nah, di Indonesia, contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang-barang tambang di Indonesia yang resmi antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Selanjutnya yaitu kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan
karpet hijau dilihat dari udara. Nah, hutan di Indonesia berperan penting bagi paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna dari segi lingkungan. Ya, hutan juga menjadi resapan air hujan. Sayangnya hutan di Indonesia saat ini sudah semakin sempit ya, tidak lagi terlihat hamparan seperti karpet hijau. Nah, terus selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Lalu selanjutnya adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, contohnya di sini adalah ada industri ya. Industri juga dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri sedang, industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, kesimpulannya adalah kita tadi sudah membahas tentang menanam pohon ya, lalu juga tanggung jawab dan juga kegiatan ekonomi di masyarakat ya. Nah, semua itu harus kita dasari dengan tanggung jawab yang besar agar kita juga dapat hidup ya dengan tenang, damai, dan semuanya berkecukupan ya. Kalau kita tidak bertanggung jawab, maka alam kita pun akan rusak ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.